Bab 1991. Menghadapi pertanyaan Tan Yun kepada Ji Wushuang, ratusan ribu murid batin yang menyaksikan memandang mereka dengan bingung. Dari kata-kata Tan Yun, semua orang bisa menebak bahwa Ji Wushuang yang diperintahkan untuk membunuh Tan Yun, tapi dia dikejar oleh Tan Yun. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, kedua putrinya Xin Bingxuan dan Miao Qingqing yang terbang menuju area gerbang dalam menggunakan teknik tembus pandang menjadi bingung. Di mata kedua wanita itu, Tan Yun baru saja memasuki kuil Tianmen selama 4 hari. Siapa yang berkonflik dengannya? Adapun orang lain yang mengirim Ji Wushuang untuk membunuhnya. Pada saat ini, Huang Fuzong, yang terbang ke Tan Yun dengan kecepatan tinggi, tidak khawatir sama sekali, Ji Wushuang mengkhianati dirinya sendiri. Namun, kalimat Ji Wushuang berikutnya membuatnya memerah karena marah. Tetapi melihat, Ji Wushuang dengan tegas berkata dengan keras, itu adalah Huang Fuzong, sesepuh penegak hukum dalam kami, yang mengirim saya dan Duan Ru untuk membunuhmu. Begitu dia mengatakan ini, ratusan ribu murid batin yang menyaksikan saling memandang. Kentut, Huang Fuzong meraung dan melayang di kehampaan di belakang Tan Yun 100 meter jauhnya, menunjuk dengan marah pada Ji Wushuang, kamu berbicara omong kosong dan memfitnah tetua penegak hukum ini. Menurut aturan istana, kamu harus dihukum mati. Haha, Tan Yun mencibir dalam hatinya. Dia menebak bahwa Huang Fuzong akan membunuh Ji Wushuang selanjutnya. Tan Yun segera memerintahkan Ji Wushuang untuk mengatakan, selanjutnya, dengarkan perintah saya, bantah dia, dan kemudian padatkan gambar memori dia dan Duan Ru. Setelah itu, Tan Yun menoleh untuk melihat Huang Fuzong dan berkata, penegak hukum penatua, generasi muda juga percaya bahwa pembunuhan generasi muda Ji Wushuang tidak ada hubungannya dengan Anda. Lagi pula, apa yang terjadi pada putramu oleh generasi muda sebelumnya adalah semua kesalahan putramu. Sebagai tetua penegak hukum dari pintu bagian dalam bidang bintang 4 kekuatan, bagaimana kamu bisa mengirim seseorang untuk membunuh generasi muda setelah mengetahui hukum dan melanggar hukum? Lagi pula, melakukan ini adalah hukuman mati untukmu. Tan Yun tidak ingin mengungkapkan kebenaran kepada publik. Tidak, dia sangat menginginkannya, tetapi dia tahu bahwa dia terlalu lemah di depan Huang Fuzong. Pada saat ini, bukan waktunya untuk merobek wajahnya bersamanya. Jika pihak lain terburu-buru, dan pihak lain menuduh dirinya sendiri dan membunuh dirinya sendiri di tempat, maka dia hanya memiliki jalan buntu. Dari sini terlihat bahwa Tan Yun tidak lihai. Melihat Tan Yun mengatakan ini, Huang Fuzong juga diam-diam menghela nafas lega, tentu saja. Penatua penegak hukum ini adalah inkarnasi keadilan, bagaimana dia bisa diam-diam mengirim seseorang untuk membunuhmu? Juga, Tan Yun, tetua penegak hukum telah menanyakan dengan jelas apa yang terjadi antara kamu dan putraku. Putraku yang melakukan kesalahan. Menurut aturan istana, bahkan jika kamu membunuh putraku pada waktu itu, putraku bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Di sini, para tetua penegak hukum ingin mengucapkan terima kasih karena telah menunjukkan belas kasihan kepada putraku. Apa yang dikatakan Huang Fuzong adalah perasaan yang tulus, dan kemudian dia membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Ucapan dan tindakan Huang Fuzong memenangkan rasa hormat dari para murid batin yang menyaksikan mereka, dan mereka berkata, kakak senior Ji benar-benar berlebihan, dia bahkan memfitnah penatua penegak hukum kita. Artinya, sesepuh penegak hukum kita adil, bagaimana mereka bisa tahu hukum dan melanggar hukum? Petik 2. Petik 2. Mendengar kata-kata para murid, Tan Yun mencibir dalam hatinya, Huang Fuzong benar-benar berbahaya dan licik. Hari ini, aku akan melindungi hidupku, dan aku akan membawamu lebih dulu di masa depan. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun menyampaikan kepada Ji Wushuang tanpa menunjukkan ekspresinya, dan memerintahkan, mulailah menyangkal hal lama ini. Setelah menerima perintah Tan Yun, Ji Wushuang berkata dengan keras, adik perempuan dan adik laki-laki, jangan percaya omong kosongnya, dia memerintahkan saya dan Duan Ru untuk membunuh Tan Yun. Semuanya, tolong lihat, ada gambar memori untuk bersaksi. Mendengar itu, semua murid memandang Ji Wushuang. Di sisi lain, Huang Fuzong merasa terpana, dia harus mati, jika tidak, begitu masalah ini terguncang, bahkan ayahku tidak akan bisa menyelamatkanku. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, Ji Wushuang melambaikan tangan kanannya untuk melepaskan kekuatan gaib, dan ketika dia hendak memadatkan gambar ingatan, Huang Fuzong meledakkan kekuatan leluhur atribut angin dan guntur. Segera, angin kencang meraung di langit dan guntur bergulir,
dan kekuatan angin Lei Zudi, dengan kehampaan yang menerjang, menelan Ji Wushuang seperti kilat. Ji Wushuang, kamu membingungkan kerumunan dengan iblismu, bunuh dan buat keputusan sesuai dengan aturan istana. Dengan suara kata-kata Huang Fu Zongyi, Ji Wushuang tidak memiliki tulang dalam kekuatan leluhur. Melihat adegan di mana Huang Fuzong tidak sabar untuk membunuh Ji Wushuang, ratusan ribu murid tidak berani mengambil seteguk. Pada saat yang sama, para murid juga melihat petunjuknya, menduga bahwa Ji Wushuang memang telah diperintahkan oleh sesepuh penegak hukum untuk membunuh Tan Yun. Kalau tidak, mengapa tetua penegak hukum tidak memberi Ji Wushuang kesempatan untuk menyingkat ingatan akan gambar itu? Dia jelas takut hal-hal akan terungkap. Meskipun para murid sangat skeptis, mereka semua diam-diam tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu bahwa bahkan jika ada aturan kekaisaran, tidak semuanya adil di alam leluhur yang paling kuat ini. Tidak ada yang selalu adil. Setelah membunuh Ji Wushuang, Huang Fuzong mengerutkan kening, memandang Tan Yun, dan berkata dengan penuh rasa kagum, Tan Yun, jangan takut, meskipun kamu bukan murid dari domain bintang 4 kekuatanku, tetapi tetua penegak hukum akan bersikap adil untukmu. Sekarang kamu memberitahu tetua penegak hukum, bagaimana dengan Duan Ruren? Bahkan jika dia adalah murid langsung dari tetua sekte dalam, jika dia dan Ji Wushuang benar-benar berpartisipasi dalam pembunuhanmu, bahkan jika dia ingin menemukanmu untuk anakku, band para tetua penegak hukum tidak akan pernah tanpa ampun. Huang Fuzong jelas ingin memberitahu berita Duan Ru di mulut Tan Yun, dan kemudian dia membunuh yang lain. Dengan pengalaman Tan Yun, dia secara alami melihat trik Huang Fuzong. Laporkan ke tetua penegak hukum. Tan Yun membungkuk dan berkata, Duan Ru telah dibunuh oleh junior. Betulkah? Huang Fuzong khawatir Tan Yun akan menyembunyikan Duan Ru, dan kemudian meminta Duan Ru untuk mengaku dirinya di depan pejabat tinggi, jadi dia bertanya lagi. Itu benar. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, melepaskan kekuatan gaibnya, memadatkan gambar memori. Dalam gambar itu adalah adegan Tan Yun membunuh Duan Ru. Papa. Huang Fuzong menepuk telapak tangannya, menahan keinginan untuk mencabik-cabiknya di dalam hatinya, tetapi wajahnya cukup menyetujui, ya, kerja bagus, pembunuhan bagus. Ada dua alasan mengapa dia tidak sabar untuk merobek Tan Yun. Pertama, dia memikirkan Tan Yun memotong kaki putranya. Kedua, tetua tahu tentang masalah membiarkan Duan Ru membunuh Tan Yun. Dan Duan Ru, seorang murid pribadi yang sangat disukai oleh Penatua Agung, sekarang telah meninggal, dan ia sangat berhutang budi kepada Penatua Agung. Terima kasih penegak hukum yang lebih tua. Atas pujian Anda. Senyum terukir di sudut mulut Tan Yun. Kemudian, dia membuang senyumnya, menatap murid dalam di bawah, dan berkata dengan keras, saya mendengar bahwa anak laki-laki dari bekas kuil Tao Wuji semuanya dipanggil oleh Anda, bantu Anda pergi ke bintang obat ajaib untuk mengumpulkan sihir, obat-obatan. Kamu harus sangat jelas bahwa anak laki-laki kami tidak berkewajiban melakukan ini untukmu. Jadi, di sini saya ingin memberitahu Anda semua, jika Anda ingin mengumpulkan obat ajaib, Anda dapat melakukannya sendiri, dan jangan ganggu saya dengan kuil Tao Wuji. Jika ada yang pergi ke kuil Tao Wuji untuk membuat masalah, mereka akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Para murid sekte dalam menatap mata dingin Tan Yun dan merasakan hawa dingin di punggung mereka, terutama para murid yang terbiasa memerintahkan anak laki-laki untuk melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri, bahkan lebih ketakutan. Setelah itu, Tan Yun mendengus dingin, berbalik, menjadi sinar ungu, dan menghilang ke langit. Melihat sosok Tan Yun yang menghilang, mata Huang Fuzong memancarkan niat membunuh, dan dia kembali ke penampilannya yang sopan. Dia menatap murid-muridnya dan berkata, Tan Yun benar. Kamu punya tangan dan kaki. Mengapa kamu sering menggertak anak laki-laki di hari kerja? Mulai sekarang, murid batinku dari wilayah bintang 4 sihir, yang berani menyusahkan Tan Tongzi lagi, sesepuh penegak hukum ini tidak akan pernah tanpa ampun. Apakah kamu mendengar semuanya dengan jelas? Semua murid berkata serempak, dengarkan dengan jelas. Faktanya, Huang Fuzong tidak perlu berpura-pura mengatakan demikian, para murid tidak berani pergi. Para murid tahu bahwa Duan Ru, murid peringkat kedua dari bidang bintang 4 kekuatan, dibunuh oleh Tan Yun, dan Ji Wushuang pertama dikejar oleh Tan Yun dan melarikan diri. Jika dia menyusahkan Tan Yun lagi, itu bukan apakah kamu mencari kematian. Semuanya hilang. Setelah Huang Fuzong meninggalkan kalimat, dia menghilang begitu saja. Pada saat ini, di langit yang kosong,
Xin Bingxuan dan Miao Qingqing, yang mengenakan rok ungu dan bertopeng, telah mengangkat teknik tembus pandang mereka dan muncul dari udara tipis. Miao Qingqing memikirkan Tan Yun, dan matanya bertepuk tangan, "Saudari Sembilan, Tan Yun yang kamu temukan ini benar-benar tidak mudah. Dia jelas tahu bahwa Huang Fuzong adalah utusan utama di balik layar, tetapi dia bisa berpura-pura tidak tahu dan menghormati Huang Fuzong. Juga, Tan Yun menghadapi Huang Fuzong, yang bisa membunuhnya dengan menjentikkan jarinya, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Keberanian ini cukup untuk menunjukkan bahwa Tan Yun jelas bukan seorang jenderal." Mendengar ini, Xin Bingxuan mengangguk dan setuju, memang benar, Tan Yun melakukan segalanya tanpa bocor, yang sangat bagus. Pada saat ini, Tan Yun masuk ke hati Xin Bingxuan untuk pertama kalinya, dan mau tidak mau menatap Tan Yun sedikit lebih tinggi. Sebelumnya, Xin Bingxuan tidak pernah memperhatikan Tan Yun, tetapi hari ini, dia dapat melihat dari kemampuan tantangan lompatan katak Tan Yun bahwa Tan Yun jauh lebih kuat daripada dewa kuno abadi biasa. Darah macam apa dia dari Protos kuno abadi, kekuatan lompatan katak begitu kuat. Xin Bingxuan berkata pada dirinya sendiri, pada saat ini, Tan Yun ada di dalam hatinya seperti sebuah misteri. "Kakak Sembilan, tanyakan sesuatu padamu." Miao Qingqing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Kakak Delapan, tolong beritahu aku," kata Xin Bingxuan. Miao Qingqing tertawa dan berkata, "Saya mendengar bahwa Zhong Chen datang kepada Anda 4 hari yang lalu. Cepat bicarakan itu, di mana kamu sekarang? Apakah kamu berpegangan tangan? Apakah kamu memberinya ciuman pertama?" Xin Bingxuan menatap Miao Qingqing dengan pandangan putih, "Kakak senior 8, apa yang kamu bicarakan? Dalam hatiku, aku hanya menganggapnya sebagai teman dekat, dan tidak ada urusan dengan anak-anak." "Tidak terlalu." Miao Qingqing menunjukkan ekspresi yang luar biasa, "Tidak. 9 junior sister, Zhong Chen adalah pria cantik nomor 1 di kuil Tianmen kami, dan banyak murid perempuan yang memujanya. Selain itu, dia memperlakukanmu." Tanpa menunggu kata-kata Miao Qing, Xin Bingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak senior 8, perasaannya sangat luar biasa. Bukan untuk orang lain memperlakukanmu dengan baik, kamu pasti akan saling menyukai. Aku juga tahu dia baik padaku, tapi aku benar-benar tidak punya perasaan padanya." Mendengar ini, Miao Qingqing tersenyum dan berkata, oke, aku tahu. Kamu tidak pernah memiliki hubungan dengan seorang pria, tetapi ketika kamu mengatakannya, kamu selalu memiliki satu set aturan." Xin Bingxuan tersenyum sedikit, "Kakak senior 8, Tuan telah kembali dari penguasa istana hari ini. Hari ini, orang tuanya sedang dalam suasana hati yang buruk. Saya akan mengunjungi orang tuanya." "Ya," Miao Qingqing berkata, "aku sudah membuat janji dengan kakak. Aku akan menonton matahari terbenam bersama hari ini, jadi aku tidak akan menemanimu. Saya akan mengunjungi guru lagi di hari berikutnya." Sesaat kemudian, pintu bagian dalam, aula penegakan hukum. Di dalam aula, tetua penegak hukum Huang Fuzong melemparkan cangkir tehnya ke tanah dengan marah dan meraung, "Tan Yun, tetua penegak hukum pasti ingin kamu mati." Huang Fufeng, yang sudah pulih dari luka-lukanya, berkata, "Ayah, tenanglah. Juga, apakah menurut Anda Tan Yun ragu bahwa Anda berada di belakang layar?" Mata keruh Huang Fuzong berkedip, dan dia berkata, "Saya tahu, saya harus tahu bahwa Tan Yun ini tidak mudah." "Ayah, mengapa kamu mengatakan ini?" Huang Fufeng berkata dengan bingung, "Karena dia tahu kamu berada di belakang layar, mengapa dia memujimu? Itu tidak masuk akal. Ini adalah kecemerlangan Tan Yun." Huang Fuzong berkata, "Pencapaian Tan Yun dalam menilai situasi dan situasi memang mendalam. Jika saya menjadi murid lain, menghadapi master di balik layar menjadi ayah saya, dia akan gemetar ketakutan, tetapi dia tidak akan panik sama sekali. Tidak hanya itu, dia pasti mengira pada saat itu bahwa jika dia berani mengeksposnya sebagai seorang ayah di depan umum, dia akan dihukum secara paksa untuk memfitnahnya. Karena itu, dia memilih untuk bersabar. Apakah kamu pikir dia benar-benar ingin memujinya sebagai seorang ayah? Dia hanya bertingkah seperti seorang ayah, sehingga dia tidak dapat menemukan alasan untuk bertindak melawannya." Mendengar ini, Huang Fufeng merasa ngeri, "Ayah, kamu benar, Tan Yun ini memang sangat licik. Ayah, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bisa begitu saja memaafkannya seperti ini. 4 hari yang lalu,
dia tahu bahwa aku adalah putramu dan memotong kaki anak itu. Setelah mendengar ini, Huang Fuzongpi tersenyum dan berkata tanpa senyum, Feng Er, jangan khawatir, kebencian ini akan dibalaskan oleh ayah. Yah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, serahkan saja pada ayah. Ingat, jangan pergi ke kuil Tao Wuji untuk memprovokasi Tan Yun. Huang Fufeng mengangguk dan berkata, ayah yakinlah, anak itu tidak akan memprovokasi dia. Ya, Huang Fuzong menghela nafas, kali ini karenamu, Duan Ru mati. Karena ayahnya akan pergi, aku mengaku bersalah padanya. 1 jam kemudian, lapangan bintang 4 Su, pintu dalam, Aula Zaikong. Di aula, seorang tetua berusia 90 tahun berambut abu-abu berdiri menghadap Huang Fuzong. Penatua berusia 90 tahun adalah kemudi gerbang bagian dalam bidang bintang 4. Kekuatan dan Penatua Agung, Zaikong. Penatua, bawahanku akan menemanimu. Huang Fuzong meminta maaf dan membungkuk dalam-dalam. Jika bawahannya tidak membiarkan Duan Ru membunuh Tan Yun, Duan Ru tidak akan mati. Bawahan memiliki jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak menyangka bahwa kemampuan lompatan katak Tan Yun begitu kuat, dan dia benar-benar membunuh Duan Ru. Zaikong melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi muram, penegak hukum Penatua, ini bukan salahmu atau salahmu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Terima kasih Grand Elder atas pengertian Anda. Huang Fuzong berkata, mengerutkan kening, Penatua, Tan Yun ini harus mati. Zaikong dengan tegas berkata, dia membunuh murid favoritku, tentu saja dia akan mati. Namun, dia pasti akan bersembunyi di kuil Tao Wuji dalam waktu dekat, dan Taisang yang lebih tua telah kembali dari Terran Star Territory, dan adalah mungkin untuk pergi ke kuil Tao Wuji kapan saja. Kita tidak bisa bertindak gegabah sekarang, jika tidak, kita akan mengirim orang untuk membunuh Tan Yun, dan begitu mereka ditemukan oleh tetua bijak, maka, Anda dan saya semua akan menderita. Setelah mendengar ini, Huang Fuzong mengerutkan kening dan berkata, Penatua Agung, apakah ada rencana yang cerdas? Tidak ada rencana yang cerdik, tetapi lelaki tua itu menemukan kesempatan untuk menghancurkan tubuh Tan Yun menjadi berkeping-keping. Zaikong tersenyum. Kesempatan apa? Huang Fuzong cukup penasaran. Zaikong berkata, saya belajar dari para tetua elit bahwa 4 hari yang lalu, orang suci tertinggi ingin mengusir Tan Yun, tetapi Tan Yun tidak pergi. Alasan mengapa dia tidak pergi adalah karena anak itu mengatakan bahwa dia tidak tahu langit dan bumi, dia ingin mengingat semua informasi tentang puluhan miliar obat ajaib dalam 7 hari. Tidak hanya itu, tetapi juga ingat kepercayaan dari semua bahan pemurnian di alam leluhur tertinggi. Jika kamu tidak dapat mengingatnya dalam 7 hari, Tan Yun akan meminta maaf untuk dirinya sendiri. Sekarang hanya ada 3 hari tersisa sebelum penilaian Tan Yun pasti tidak dapat mengingat semua bahan pemurnian dan informasi obat ajaib di alam leluhur tertinggi. Pada saat itu, setelah dia memutuskan sendiri, lelaki tua itu akan mengirim seseorang untuk membawa mayatnya dan menghancurkannya menjadi ribuan keping untuk membalas muridku. Mendengar ini, Huang Fuzong tertawa keras, hahaha, bagus, bagus. Tan Yun ini benar-benar gila, dengan informasi yang begitu banyak, apalagi 7 hari, bahkan jika dia diberi waktu sebulan, dia mungkin tidak akan mengingatnya. Betul sekali. Zaikong mencibir, Tan Yun, kekacauan ini, dia pasti akan mati dalam 3 hari. Pada saat yang sama, pembunuhan Tan Yun terhadap Konfusianisme Duan, murid peringkat kedua dari wilayah bintang 4 ajaib, dan pengejaran Jiu Shuang, telah menyebar ke seluruh gerbang dalam. 3 juta murid dalam dari 4 wilayah bintang ajaib semuanya terkejut. Sulit bagi para murid untuk percaya bahwa Tan Yun, kerajaan raja leluhur berlapis 3, memiliki tantangan yang menakutkan untuk dilompati. Bidang bintang 4 Tak, area elit. Seorang murid laki-laki dari sekte dalam terbang di langit dan mendarat di bintang yang indah. Bintang ini adalah tempat di mana para murid elit peringkat pertama dalam kekuatan Mikin. Kakak senior Mi, acara besar itu tidak bagus. Apakah kamu di sana? Murid batin bernama Liu Cheng berteriak cemas di aula besar yang berdiri di antara ratusan bunga. Liu Cheng adalah adik Miyu. Sekarang Miyu dibunuh oleh Tan Yun. Dia segera datang ke daerah elit dan ingin memberitahu Mikin berita itu. Melihat tidak ada jawaban untuk waktu yang lama, Liu Cheng menebak bahwa Mikin tidak ada di sana, jadi dia duduk bersila di luar aula dan mulai menunggu. Setelah setengah jam,
Sin Bingxuan, mengenakan rok ungu, berkibar di sudut rok, dan jatuh di tanah terapung dari 4 keterampilan. Segera, dengan beberapa kilatan Li Ying, dia berdiri ramping dan anggun di luar kuil 4 keterampilan. Dia masih menutupi wajahnya dengan kain kasa ungu, tapi dia hanyalah sosok yang sangat cantik. Tuan, apakah kamu kembali? Sin Bingxuan terdengar dengan suara yang menyenangkan. Hahaha, aku kembali. Kuncang tertawa dari aula, masuk. Itu Tuan. Setelah Sin Bingxuan melangkah ke aula selangkah demi selangkah, dia mengangkat alisnya dan bertanya, Tuan, mengapa Anda mengerutkan kening? Apa yang terjadi? Hai, Dao Kun menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan Istana telah berbicara banyak dengan guru-guru beberapa hari ini. Tuan Istana mengatakan bahwa dalam 100 tahun, murid-murid kami dari bidang bintang 4 penilaian tidak akan memiliki peluang untuk menang dibandingkan dengan bidang bintang 4 penilaian dari ras manusia dan bidang bintang orc, jadi kami akan menyerah permainan sebagai guru. Wilayah Suxing dapat menyelamatkan jejak wajah terakhir. Sin Bingxuan berpikir bahwa 4 bidang bintang seni yang dibuat dengan susah payah oleh Taizu akan segera dihancurkan. Hatinya seperti pisau, matanya yang indah perlahan-lahan menjadi basah, dan dia berbisik, Tuan, bagaimana menurutmu? Dao Kun menghela nafas, Tuan Istana juga masuk akal. Bagaimanapun, wilayah bintang 4 mantra sangat mulia di masa lalu. Ketika leluhur besarmu masih hidup, pencapaian 4 mantra yang lebih tua, meskipun itu tidak dapat dikatakan sebagai yang tertinggi, Anda dapat melihat seluruh dunia. Alam leluhur Gao juga dapat masuk dalam 10 besar. Pada saat itu, wilayah bintang 4 mantra saya cukup bergengsi bahkan di seluruh alam leluhur tertinggi, apalagi Istana Ilahi Tianmen. Tapi sekarang, tuannya tidak kompeten. Jika kamu melepaskan permainan 4 seni 100 tahun kemudian, itu memang akan memberiku bidang bintang 4 seni, meninggalkan sedikit martabat terakhir. Jika kamu tidak menyerah, maka keempat seni semua akan dikalahkan oleh para murid dari bidang bintang manusia dan bidang bintang orc. Pada saat itu, wilayah bintang 4 mantra kita pasti tidak berwajah. Berbicara tentang ini, Dao Kun berkata lagi, Tuan Istana meminta saya untuk memberikan jawaban setelah 3 hari mempertimbangkan sebagai seorang guru. Bingxuan, katakan padaku, bagaimana menurutmu? Dengan air mata, Sin Bingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, murid itu tahu bahwa medan bintang 4 kekuatan sekarang tidak dapat kembali ke langit dan tidak dapat mengubah nasib dianeksasi. Murid tidak memiliki pendapat, semuanya tunduk pada keputusan guru. Begitu suara itu jatuh, tetesan kilau jatuh dari mata Sin Bingxuan. Dia menyeka air matanya, dan berkata dengan senyum yang kuat, Tuan, jangan membicarakan hal yang membuat depresi ini. Murid akan memberitahu Anda sesuatu yang membahagiakan. Oke, Dao Kun juga tersenyum mengada-ada, katakan saja padaku. Ya, Sin Bingxuan berkata, sebelum berbicara, murid harus menanyakan satu hal kepada guru. Apa masalahnya? Tanya Dao Kun. Tuan, apa pendapatmu tentang murid laki-laki yang ditemukan untukmu? Sin Bingxuan bertanya. Maksudmu Tan Yun? Dao Kun mengerutkan kening. Ya, Sin Bingxuan mengangguk. Haha, Dao Kun menggelengkan kepalanya lurus, tidak terlalu bagus. Tan Yun ini hanyalah anak bodoh yang tidak tahu ketinggian langit. Tuan, mengapa Anda mengatakan itu? Sin Bingxuan tampak bingung. Dao Kun berkata, 4 hari yang lalu, guru merasa bahwa dia adalah seorang penangkap mata, jadi dia ingin mengusirnya. Tanpa diduga, anak ini tidak hanya tidak pergi, dia juga bertaruh melawan guru. Bertaruh. Sin Bingxuan menjadi semakin penasaran. Ya, Dao Kun menggelengkan kepalanya dan berkata, dia berkata bahwa dia berjanji untuk melakukan apa yang dia perintahkan agar gurunya menjadi sempurna. Sebagai seorang guru, dia memberinya waktu 1 bulan untuk mengingat penampilan, nama, metode kultivasi, sifat obat, dan penggunaan semua obat ajaib di alam leluhur tertinggi, serta atribut dan penggunaan semua bahan pemurnian di alam leluhur tertinggi. Jika dia bisa melakukannya, guru akan berjanji padanya untuk tinggal. Ah! Sin Bingxuan memutar matanya dengan main-main, Tuan, bukankah Anda mempermalukannya? 1 bulan sangat singkat. Malu. Dao Kun berkata, menurut pendapat Anda, tuannya mempermalukannya, tetapi menurut pendapatnya tidak. Tuan, apa maksudmu dengan ini? Sin Bingxuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dao Kun berkata, anak itu tanpa malu berkata bahwa dia tidak membutuhkan waktu 1 bulan, cukup beri dia 7 hari.
Jika dia tidak bisa melakukannya dalam 7 hari, dia akan meminta maaf. Mendengar ini, mata indah Sin Bingxuan mengungkapkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Apa? Tan Yun mengatakan itu dalam 7 hari, ingat semuanya. Ya, kata Dao Kun. Bagaimana ini mungkin? Sin Bingxuan berkata dengan tidak percaya, Tuan, ada sebanyak 11,6 miliar jenis obat ajaib di alam leluhur tertinggi, dan jenis bahan pemurnian telah mencapai 11 miliar. Pada awalnya, ketika Anda membiarkan Tuer mengingatnya, Tuer membutuhkan waktu 12 hari untuk menuliskannya, dan Tuer adalah orang dengan waktu tersingkat di antara 4 murid bintang bidang disiplin. Meskipun muridnya mengingatnya pada saat itu, dia dikonsumsi dengan energi dan usaha dan jatuh koma. Siapa yang memberinya keberanian untuk mengingat semuanya selama 7 hari? Tuer ingat guru itu, Anda mengatakan bahwa ketika Anda menuliskannya, butuh 10 hari, dan butuh 7 hari 7 malam untuk bangun dalam keadaan koma. Mendengar ini, Dao Kun berkata, ya, jadi saya katakan untuk guru, anak ini berbicara dengan liar, saya tidak tahu seberapa tinggi dunia ini. Aku tidak percaya dia bisa mengingatnya dalam 7 hari. Dao Kun tidak khawatir. Tan Yun akan mengambil gulungan itu dan memasukkan senjata ajaib ruang dan waktu biji sesawi untuk ditonton, karena gulungan ini dibuat oleh leluhur wilayah bintang 4 ajaib dan dibuat oleh tuannya. Itu dirancang khusus untuk menguji tekad dari 4 murid seni. Tan Yun tidak bisa membawa gulungan itu untuk memasuki senjata ajaib ruang dan waktu. Oke, aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan untuk guruku. Dao Kun bertanya, apa yang ingin kamu katakan yang membuatku bahagia untuk guruku? Setelah mendengar ini, Sin Bingxuan memikirkan apa yang terjadi pada Tan Yun, dan dia tiba-tiba berkata, Tuan, murid merasa bahwa apa yang Anda dan murid tidak dapat lakukan, Tan Yun mungkin tidak dapat melakukannya. Hah? Dao Kun menggelengkan alisnya, murid, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu mengubah mulutmu dalam sekejap mata? Tuan, karena apa yang dikatakan murid selanjutnya terkait dengan Tan Yun. Sin Bingxuan memberi tahu Dao Kun apa yang dia lihat hari ini. Setelah Dao Kun mendengar ini, dia bertanya dengan tidak masuk akal, bagaimana ini mungkin? Ji Wushuang adalah orang nomor 1 yang kuat di pintu bagian dalam bidang bintang 4 kekuatanku. Tan Yun hanya lapisan ketiga dari kerajaan Raja Leluhur, tetapi dia mengejarnya dan melarikan diri. Selain itu, dia juga membunuh Duan Ru, yang terkuat kedua di pintu dalam. Ya, guru, itu benar. Sin Bingxuan berkata, meskipun muridnya tahu bahwa Tan Yun adalah protos kuno abadi, menurut legenda, bahkan protos kuno abadi yang telah dihancurkan tidak memiliki kemampuan untuk menantang lompatan yang begitu menakutkan. Tunggu. Dao Kun tiba-tiba menyela Sin Bingxuan, pupil matanya mengecil, menurutmu apa Tan Yun itu? Dewa kuno abadi. Sin Bingxuan berkata dengan tegas. Dewa kuno abadi dimusnahkan ketika dia menjadi guru. Bagaimana Tan Yun bisa menjadi dewa kuno abadi? Dao Kun bertanya. Sin Bingxuan berkata dengan nada tertentu, ya, Tuan, Tan Yun memang protos kuno yang abadi, karena di depan muridnya, dia telah menggunakan kekuatan magis yang membalik waktu. Alasan mengapa dia hidup adalah karena dia bukan anggota dari alam leluhur tertinggi kita. Dia ditangkap belum lama ini oleh Sekte Kebahagiaan Ilahi dari alam semesta yang lebih rendah, alam Dewa Agung. Mendengar itu, Dao Kun mengangguk dan berkata, itu dia. Setelah mengetahui bahwa Tan Yun adalah dewa kuno yang abadi, Dao Kun mengerutkan kening, dan matanya yang keruh menunjukkan ekspresi antisipasi dan kebingungan. Mungkinkah dia benar-benar dapat mengumpulkan semua obat ajaib dan bahan pemurnian di alam leluhur tinggi dalam waktu 7 hari, ingat. Sin Bingxuan berkata, Tuan, kami akan menunggu dan melihat dalam 3 hari. Ya, Dao Kun tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, Sin Bingxuan tidak memberitahu Dao Kun bahwa Huang Fuzong, sesepuh penegak hukum pintu dalam, telah mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun. Karena dia tahu bahwa guru sangat tertekan baru-baru ini, dan dia tidak ingin membiarkan hal-hal yang membosankan ini mengganggu orang tuanya. Tentu saja, jika Huang Fuzong melanggar aturan istana lagi, itu akan merugikan Tan Yun, dia tidak akan pernah tanpa ampun. Dou Zuan Xingyi, 3 hari kemudian. Bidang bintang 4 Tak, bintang janji, kuil Tao janji. Dao Kun, yang memiliki perut besar, melangkah ke aula utama kuil Tao, dan mengikutinya di belakangnya, Sin Bingxuan, yang masih ditutupi oleh kain kasa ungu. Duduk bersila, Tan Yun buru-buru bangkit,
menghadap mereka berdua dengan hormat dan berkata, generasi muda telah melihat orang bijak, orang suci. Ya, Dao Kun mengangguk dan bertanya, anak muda, informasi tentang obat ajaib dan bahan pemurnian dari alam leluhur tertinggi, bagaimana Anda mengingatnya? Saat ditanya, mata Dao Kun menunjukkan ekspresi harapan yang kuat. Tes-tes, kenapa orang tua ini tiba-tiba berubah sikap terhadapku? Mungkinkah dia tahu kalau aku yang membunuh Duan Ru dan Miu? Tan Yun diam-diam berpikir di sini, dengan hormat berkata, kembalilah ke orang tua yang bijak, ingat junior. Apakah kamu benar-benar ingat? Mata Dao Kun menunjukkan sentuhan keterkejutan. Ingat, Tan Yun menjawab dengan tegas. Hahaha. Dao Kun tersenyum, iya, selama kamu bisa mengingatnya, orang tua itu bisa menjanjikan semua permintaanmu. Tentu saja dengan premis bahwa para tetua bisa. Mendengar ini, Tan Yun mengguncang seluruh tubuhnya, dan pupil bintangnya mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali, terima kasih telah terlalu bijak. Pada saat ini, Tan Yun sudah mengetahui persyaratannya. Itu untuk menonton pengalaman 4 keterampilan dan kode rahasia Patriark 4 keterampilan Starfield. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Masih terlalu dini untuk Xie Laochu. Dao Kun berkata, jika Anda siap, Laochu akan mulai menguji Anda. Kembali ke orang bijak, junior sudah siap. Tan Yun berkata dengan hormat, kamu bisa mulai sekarang. Iya, Dao Kun berpikir sejenak, dan dengan jentikan tangan kanannya, kekuatan leluhur dilepaskan dan berubah menjadi obat ajaib dari kehampaan. Ini adalah obat ajaib dengan tubuh biru dan 3 daun. 3 daun ramping seperti bilah pedang. Di bagian atas 3 daun, bunga 7 kelopak berwarna merah darah mekar penuh. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata tanpa ragu, nama obat ajaib ini adalah Blood Vien Blue Lohua. Itu milik air, dan positif di air. Sangat beracun. Dari akar hingga 3 daun, hingga kelopak, benang sari, dan pusat bunga, semuanya beracun, terutama pusat bunga yang paling beracun. Petik 2. Saat bercocok tanam, hindari sinar matahari. Itu harus dibudidayakan di lingkungan yang gelap dan tidak lembab. Sifat kayu diperlukan. Di pagi hari, air dengan air tanpa akar, dan di malam hari, dengan nektar. Dilihat dari penampilan bunga biru jahat darah, usianya telah mencapai 360.000 tahun. Sifat obatnya lembut pada awalnya, dan kemudian menjadi sangat keras. Ini tidak terlalu berguna, itu adalah obat utama untuk memperbaiki pil kelahiran mati jiwa yang mengantuk, dan itu juga merupakan obat ajaib tambahan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki pil leluhur yang memelihara jiwa. Bagus. Dao Kun memuji matanya, poin bagus. Xin Bingxuan, yang berhenti di belakang Dao Kun, menatap Tan Yun, matanya yang indah juga menunjukkan penghargaan. Terima kasih banyak untuk orang bijak. Tan Yun membungkuk. Anak muda, sekarang kamu berbicara tentang apa itu bunga leluhur Bingchen, kata Dao Kun. Generasi muda patuh. Tan Yun melepaskan kekuatan magis setelah menerima perintah. Menurut ingatannya, Tan Yun memanipulasi kekuatan magis untuk mengembun menjadi obat ajaib. Ini adalah obat ajaib yang tingginya setengah kaki, hitam seluruh, dan memiliki bunga hitam. Setelah memadatkan penampilan bunga leluhur Bingchen, Tan Yun membuat sketsa senyum di sudut mulutnya, mengatakan, ini adalah bunga leluhur Bingchen. Setelah fajar obat ajaib ini, warna seluruh tubuh akan berubah menjadi abu-abu. Saat malam tiba, itu akan berubah menjadi warna es. Jika bintang dan bulan menggantung di langit, satu-satunya bunganya akan memancarkan cahaya, seperti bintang, demikianlah namanya. Melihat penampilan Tan Yun yang tampan, Xin Bingxuan tiba-tiba merasa bahwa pria ini memiliki pesona yang tidak ditemukan pada pria lain. Tan Yun melanjutkan, bunga leluhur Bingchen memiliki atribut air. Yang lebih mengejutkan adalah ia memiliki atribut air dan atribut api. Ini menjelaskan dengan sempurna kebesaran dunia. Tidak semuanya tidak cocok dengan air dan api. Obat ajaib ini memiliki vitalitas yang sangat kuat. Itu dapat bertahan dari tanah apapun dengan atribut apapun, di lingkungan apapun, selama ada tanah, dan itu dapat disebut raja yang masih hidup di antara puluhan miliar obat ajaib di dunia leluhur tertinggi. Sifat obatnya lembut, dan memiliki berbagai kegunaan. Ini adalah obat ajaib tambahan untuk pemurnian banyak pil. Pil yang menggunakannya, seperti pil Pugui, pil Huaxue, pil Dalizu, pil Mingmu, Del. Setelah mendengarkan, Dao Kun tersenyum dan berkata, "Yah, itu bagus. Selanjutnya, orang tua itu akan terus mengujimu.
Orang tua yang bijak, generasi muda memiliki sesuatu untuk dikatakan, kata Tan Yun. Mengatakan, Dao Kun langsung setuju, jelas dia sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Tan Yun tidak sombong atau rendah hati dan berkata, orang bijak yang terlalu tinggi, tidak peduli obat ajaib dari alam leluhur tertinggi, atau bahan pemurnian, ada puluhan miliar jenis. Jika Anda menilai junior seperti ini, bahkan jika Anda tidak dapat menyelesaikan penilaian selama setahun, jika Anda hanya mengajukan puluhan pertanyaan, bahkan jika junior mendapatkan jawaban yang benar, masih ada komponen keberuntungan. Yah, kamu memberi junior 3 jam, bagaimana dengan semua bahan pemurnian dan informasi obat ajaib di slip giok? Mendengar ini, mata Sin Bingsuan dan Dao Kun menunjukkan keterkejutan yang dalam. Suara alam Sin Bingsuan bergetar, Tan Yun, apa yang kamu katakan? Bisakah kamu melukis semua bahan pemurnian dan informasi obat ajaib? Dalam 3 jam. Alasan mengapa Tuan dan murid sangat terkejut adalah karena Tan Yun perlu mengingat informasi ini selama 7 hari, dan itu hampir mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dengan melukis dan menulis? Jika begitu banyak informasi yang harus diselesaikan dalam 3 jam, Tan Yun perlu menggambar dan menulis banyak jenis obat ajaib dan bahan pemurnian pada saat yang bersamaan. Kesulitannya bisa dibayangkan. Selain itu, Dao Kun tahu bahwa bahkan jika mendiang tuannya melukis dan menulis informasi ini, itu akan memakan waktu paling cepat 3 hari 3 malam. Tapi Tan Yun tiba-tiba berkata bahwa itu akan memakan waktu 3 jam, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ya, Santo. Tan Yun berkata dengan tegas. Dia berkata begitu, tentu saja bukan untuk pamer, tetapi untuk tujuan lain. Setelah menerima jawaban setuju dari Tan Yun, Sin Bingsuan menghadap Tan Yun untuk pertama kalinya di matanya yang indah, dan tersenyum, dan suara yang menyenangkan terdengar, saya menantikan penampilan Anda. Tan Yun tersenyum, memandang Dao Kun, dan berkata, Senior, Junior, jika kamu bisa melakukannya dalam waktu 3 jam, bisakah kamu menyetujui satu permintaan lagi? Tan Yun yang memperhatikan kata-katanya, memastikan bahwa dia berkata begitu, Dao Kun pasti tidak akan menolak. Jika dia berubah menjadi normal, Tan Yun secara alami tidak akan berani mengatakan itu. Jika tidak, Dao Kun akan sangat marah, dan nyawanya tidak akan terselamatkan, tetapi sekarang Dao Kun jelas-jelas terkejut oleh dirinya sendiri. Jika dia tidak memintanya saat ini, bukankah itu akan menjadi kerugian? Tidak masalah. Dao Kun berkata, selama Anda bisa melakukannya, Lao Yu akan menyetujui permintaan Anda, tentu saja, jika kondisi Anda dalam kapasitas Lao Yu. Ya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, junior itu sudah mulai, silakan lihat. Tan Yun mengorbankan slip giok, dan ketika dia melepaskan indera ilahi ke dalamnya, Dao Kun dan Sin Bingsuan juga menutup mata mereka dan berkonsentrasi pada slip giok. Dengan cara ini, baik master dan magang dapat menyaksikan pengetahuan ilahi Tan Yun pada slip batu giok, merekam, menggambar dan menyusun bahan pemurnian dan informasi obat ajaib. Terlalu bijak, generasi muda akan segera dimulai, Anda optimis. Tan Yun menutup kata-katanya, dan mulai memanipulasi kesadaran ilahi, dan pada saat yang sama, dia dengan gila membakar dan melukis penampilan obat ajaib. Ketika tuan dan murid terkejut, penampilan obat ajaib itu berhasil diukir tanpa kesalahan. Kemudian, di atas kemunculan obat ajaib itu, Tan Yun dengan cepat menulis tentang nama dan atribut obat ajaib itu melalui indera spiritualnya, cara budidaya, khasiat obat, dan kegunaannya. Kecepatan menulisnya sangat cepat sehingga membuat master dan muridnya malu. Seiring berjalannya waktu, tuan dan murid menjadi semakin terkejut. Setelah hanya 1,5 jam, Tan Yun telah mengukir dan menulis semua informasi tentang puluhan miliar obat ajaib. Karena kecepatan Tan Yun terlalu cepat, master dan murid tidak dapat membacanya dalam waktu singkat, dan tidak mungkin untuk memverifikasi apakah ukiran dan tulisan Tan Yun akurat. Bagaimana dia bisa begitu menentang langit? Apakah semua informasi yang dia ukir dan tulis itu benar? Sementara Sin Bingsuan diam-diam berpikir, Tan Yun sudah mengendalikan kesadaran ilahi dan mulai mengukir penampilan ribuan bahan pemurnian pada saat yang sama. Waktu berlalu tanpa disadari, dan Sin Bingsuan, yang melihat melalui indera ilahinya, mendengar detak jantungnya lagi. Hal yang sama berlaku untuk Dao Kun. Tapi Tan Yun masih terlihat tenang, kesadaran spiritual yang memanipulasi nebula Liu Shui menyusun informasi bahan pemurnian. Dengan bulu mata panjang bergetar, Sin Bingsuan membuka matanya, dengan sepasang mata yang indah menatap Tan Yun,
yang dekat, dan tampak sedikit terkejut. Pada saat ini, itu adalah pandangan serius pertama Xin Bingxuan pada seorang pria sejak dia masih kecil. Pada saat ini adalah pertama kalinya jantungnya berdetak kencang karena seorang pria sejak dia masih kecil. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa pria di depannya dapat melihat dengan jelas, tetapi sangat samar. Ketika Xin Bingxuan sedikit tersesat, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya. Mata Xin Bingxuan menghindar sedikit, dan dengan cepat kembali normal. Orang suci tertinggi, junior telah selesai. Tan Yun berkata, ini akan memakan waktu 2,5 jam, tolong tinjau dengan kalian berdua. Ya, Xin Bingxuan mengangguk. Bingxuan, kamu datang untuk memeriksa apakah informasi obat ajaib Tan Yun benar, dan periksa informasi bahan pemurnian untuk guru. Setelah Dao Kun berkata, dia terdiam dan mulai memeriksa indera spiritualnya. Tuan yang baik, Xin Bingxuan menjawab, menutup matanya yang indah, melepaskan pengetahuan spiritualnya ke dalam slip batu giok, dan mulai memeriksa. Tan Yun memandang Xin Bingxuan, yang memejamkan matanya dan bertanya dengan penuh perhatian, mengapa dia terus menutupi wajahnya. Tan Yun cukup penasaran seperti apa Xin Bingxuan. Waktu berangsur-angsur berlalu, sampai malam tiba, Dao Kun menarik kembali kesadarannya, tiba-tiba membuka matanya, dan menatap mata Tan Yun dengan penuh keterkejutan. Tidak sulit untuk melihat dari ekspresi Dao Kun bahwa apa yang diukir dan ditulis oleh Tan Yun adalah benar. Hampir pada saat yang sama, Xin Bingxuan membuka matanya yang indah, matanya dipenuhi dengan warna yang luar biasa. Tuan, semua informasi tentang puluhan miliar obat ajaib yang ditulis oleh Tan Yun benar. Informasi tentang bahan pemurnian yang dia ukir dan tulis semuanya benar. Setelah Dao Kun berkata, menatap Tan Yun, matanya yang berlumpur menunjukkan keterkejutan yang tak terbendung. Anak muda, selamat. Kamu telah melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Aku mengagumi mereka. Pada saat ini, keterkejutan di hati Dao Kun dapat dibayangkan, karena ingatan Tan Yun tentang obat ajaib dan bahan pemurnian telah melampaui master bidang bintang 4 kekuatan, dan bahkan kecepatan menggambar dan menulis telah melampaui master. Tan Yun, kamu benar-benar luar biasa. Xin Bingxuan menatap Tan Yun, juga sangat terkesan. Wanita suci, kamu dan tetua bijak telah melebih-lebihkan. Tan Yun masih tidak sombong atau tidak sabar. Sangat bagus. Setelah Dao Kun memberikan pujiannya tanpa ragu-ragu, dia berkata, anak muda, apa yang telah kamu lakukan hari ini sangat indah. Itu benar-benar membuka mata orang tua itu. Menurut perjanjian sebelumnya, jika Anda menyelesaikannya, orang tua itu akan menjanjikan dua hal kepada Anda. Sekarang Anda mengatakannya, selama orang tua itu bisa melakukannya, dia akan berjanji kepada Anda. Hahaha, tapi sebelum kamu mengatakannya, Lao Xian akan bertanya padamu. Tan Yun dengan hormat berkata, senior, tolong bicara. Apakah kamu tahu teknik alkimia dan pemurnian? Tanya Dao Kun. Generasi muda tahu satu atau dua hal. Tan Yun menjawab dengan rendah hati. Ya, Dao Kun berkata sambil tersenyum, orang tua itu dapat mengingatkan Anda bahwa kedua persyaratan ini tidak mudah didapat. Anda juga dapat memilih salah satunya untuk menyembah saya sebagai guru. Orang tua itu tidak akan menolak Anda. Mendengar ini, Tan Yun tidak banyak merespon, tapi Xin Bingxuan, yang berada di samping, gemetar. Dia tahu bahwa setelah guru menerima dirinya sebagai murid 3 juta tahun yang lalu, dia tidak pernah menerima murid lagi. Dia tidak menyangka bahwa guru akan sangat menyukai Tan Yun, dan dia bahkan ingin menerimanya sebagai murid ke-10. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia merasa normal. Bagaimanapun, kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan, untuk berperilaku di dunia, dan kemampuan yang dia tunjukkan hari ini secara alami akan menyenangkan tuannya. Apakah Tan Yun ingin memuja Dao Kun sebagai guru? Menerima begitu saja, bahkan jika wilayah bintang 4 mantra telah jatuh, pihak lain juga merupakan pimpinan wilayah bintang 4 mantra hari ini, dan itu pasti memiliki pencapaian luar biasa dalam teknik alkimia dan pemurnian. Tepat ketika Tan Yun hendak berbicara, tiba-tiba kalimat Xin Bingxuan berikutnya seperti menyiramkan air dingin ke kepala Tan Yun. Tuan, murid itu ingat bahwa Anda tidak dapat menerima Tan Yun sebagai murid. Pada saat ini, Xin Bingxuan berkata, menurut aturan istana, jika Anda menjadi murid lama orang suci tertinggi, Anda harus menjadi murid. Nenek sebenarnya memiliki aturan istana yang rusak ini. Tan Yun sangat kesal. Oh, juga, saya sangat bersemangat sebagai seorang guru sehingga saya lupa tentang hal itu.
Dao Kun menghela nafas, Tan Yun, sepertinya dalam waktu singkat, yang lama tidak akan bisa menerimamu sebagai murid. Sekarang, Anda mengatakan Anda dua persyaratan untuk itu. Dao Kun mengingatkan lagi, tentu saja, Anda juga dapat melamar menjadi murid dalam dari wilayah bintang 4 ajaib. Junior mengerti, jawab Tan Yun. Terus terang, dalam pikiran Tan Yun, apakah dia bisa menjadi murid batin kuil Tianmen bukanlah hal yang paling penting saat ini. Pada saat ini, di mata Dao Kun dan Xin Bingxuan, salah satu dari dua persyaratan Tan Yun harus menjadi murid batin dari wilayah bintang 4 ajaib. Karena itu, Tan Yun adalah murid pindahan, impian banyak dewa di alam dewa 4 benua. Namun, kedua persyaratan Tan Yun sangat melebihi harapan tuan dan murid. Tan Yun berkata, Sage, permintaan pertama dari generasi muda adalah, tolong temukan seseorang untuk generasi muda. Berdengung. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan supernaturalnya mengembun menjadi gambar dari kehampaan. Dalam gambar, seorang wanita tinggi, mengenakan gaun putih panjang, pinggangnya tak tertahankan, kulitnya seperti salju, fitur wajahnya sangat indah, dia seperti Sen Subing. Dalam pikiran Tan Yun, tidak ada yang lebih penting daripada menemukan Subing. Karena dia adalah wanita yang dicintainya, istri tercintanya. Wanita yang cantik. Xin Bingxuan berbisik pada dirinya sendiri. Dao Kun mengerutkan kening dan berkata, beritahu Lao Yu, dan Lao Yu akan mengirim seseorang untuk membantumu menemukannya. Terima kasih, terlalu bijak. Tan Yun cukup senang ketika Dao Kun setuju. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, kembali ke sage tertinggi, dia adalah istri muda Sen Subing. Puluhan ribu tahun yang lalu, di alam semesta yang lebih rendah, dia dibawa ke alam leluhur tertinggi oleh seorang setengah baya, pria yang mengenakan jubah warna-warni. Lihat aku, ini istriku yang diambil orang ini. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, gambar ingatan berubah menjadi pria paruh baya dengan jubah warna-warni. Ternyata dia sudah punya istri. Xin Bingxuan mendengar bahwa Tan Yun punya istri, dan dia merasa sedikit kecewa di hatinya karena suatu alasan. Bingxuan, ada apa denganmu? Apa bedanya bagimu bahwa dia punya istri? Xin Bingxuan berkata pada dirinya sendiri, dan segera, kehilangan di hatinya menghilang. Pada saat ini, Dao Kun menatap pria parubaya dengan jubah warna-warni di gambar memori, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tan Yun, lelaki tua itu tidak mengenali orang ini. Tan Yun, apakah kamu yakin orang ini adalah alam semesta yang lebih rendah yang diturunkan dari alam leluhur tertinggi? Tan Yun mengangguk, junior itu yakin. Dipahami. Dao Kun berkata, Tan Yun, meskipun lelaki tua itu tidak tahu siapa orang ini, dia yakin tidak sulit untuk menemukan keberadaan istrimu, tetapi itu akan memakan waktu lama. Terima kasih, terlalu bijak. Tan Yun tampak bersyukur dan membungkuk dalam-dalam, tidak peduli berapa lama Anda menunggu, selama Anda dapat menemukan berita tentang istri yang lebih muda. Ya, Dao Kun dengan serius berkata, di alam leluhur tertinggi, hanya mereka yang memiliki kekuatan besar yang dapat menembus penghalang alam leluhur tertinggi dan mencapai alam semesta yang lebih rendah. Di alam ilahi Shizu kami, hanya sekte dewa kebahagiaan yang memiliki kemampuan untuk menembus alam leluhur yang tinggi dan mencapai alam semesta yang lebih rendah. Dan yang kuat di sekte kebahagiaan ilahi dapat dikenali oleh yang lama, jadi yang lama menyimpulkan bahwa pria paruh baya yang mengambil istrimu bukan dari alam dewa Shizu. Itu pasti orang kuat dari 3 benua lain di domain dewa. Tan Yun, kamu juga tahu bahwa wilayah yang luas dan luas dari alam leluhur tertinggi sangat luas. Jika kamu ingin mengetahui tentang kekuatan di 3 benua dan dewa lainnya yang memiliki kemampuan untuk menembus penghalang leluhur tertinggi. Realem, tidak mungkin untuk menentukan waktunya. Lao Su akan mengirim orang yang lebih kuat ke 3 dewa benua untuk mencari tahu tentang istrimu. Tapi lelaki tua itu ingin memperjelas bahwa dia hanya membantumu mencari tahu tentang istrimu. Tentu saja, jika kamu dapat menemukannya, kamu dapat membawanya kembali. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu hanya dapat memberi ke atas. Tan Yunxing berkata dengan tulus, generasi muda mengerti bahwa selama mereka dapat menanyakan tentang istri generasi muda akan puas. Ya, Dao Kun berkata sambil tersenyum, biarkan orang tua itu menebak permintaan kedua Anda berencana untuk membiarkan orang tua itu maju, sesuai dengan wilayah Anda, biarkan Anda menjadi murid batiniah, kan? Tan Yun terkejut pada awalnya, lalu menggaruk kepalanya, tampak malu. Nak,
Jangan malu. Dao Kun berkata sambil tersenyum, orang tua itu setuju untuk maju dan membiarkan Anda menjadi murid batin dari bidang bintang 4 kekuatan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah lurus, kembali ke orang bijak, generasi muda tidak terburu-buru untuk menjadi murid batin dari wilayah bintang 4 sihir. Generasi muda sangat ingin belajar alkimia, pemurnian, jimat, dan formasi. Oleh karena itu, generasi muda mendesak Anda untuk setuju agar generasi muda memahami pengalaman dari 4 teknik dan rahasia dari 4 teknik yang ditinggalkan oleh kakek dari bidang bintang 4 seni. Dao Kun tercengang, dan Xin Bingxuan juga tercengang. Tuan dan muridnya tidak menyangka Tan Yun membuat permintaan ini. Melihat penampilan Dao Kun yang bingung, Tan Yun dengan hati-hati berkata, orang tua yang bijak, generasi muda tahu bahwa meskipun generasi muda ada di kuil Tianmen, mereka sebenarnya bukan murid kuil Tianmen dalam pengertian Anda, dan Patriark Bintang 4 Kekuatan meninggalkan pengalaman 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilannya adalah harta karun di wilayah Bintang 4 Keterampilan. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Dao Kun melambaikan tangannya dan menyela, anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Tuan wilayah Bintang 4 Keterampilan juga seorang tuan tua. Orang tua itu berhak memutuskan apakah akan membiarkanmu tercerahkan. Namun, lelaki tua itu dengan baik hati mengingatkanmu bahwa kamu harus mengubah permintaanmu. Kamu harus menghargai kesempatan ini dan membuat beberapa permintaan yang berguna. Tan Yunjian sedikit mengernyit, terlalu bijak, generasi muda tidak mengerti apa yang Anda maksud. Dao Kun memandang Tan Yun, dan tersenyum ramah, aku tidak tahu, orang tua itu akan memberitahumu. Dalam buku rahasia 4 keterampilan yang ditinggalkan oleh tuanku, meskipun proyeksi gambar memori digunakan untuk merekam proses pemurnian pil yang tak terhitung jumlahnya tuanku. Dalam pengalaman 4 keterampilan, kami juga telah mencatat secara rinci pengalaman dalam proses pemurnian jenis pil yang tak terhitung jumlahnya. Namun, untuk orang luar, tidak peduli seberapa baik pemahaman mereka tidak dapat memahami 4 dengan menggunakan memori, gambar, proyeksi dan pengalaman saja. Esensi seni. 4 teknik pil, ki, jimat, dan formasi luas dan mendalam, dan mereka jauh lebih rumit daripada teknik kultivasi apapun. Bahkan jika lelaki tua itu memberimu pengalaman dari 4 teknik dan kode rahasia dari 4 teknik, itu hanya membuang-buang waktumu. Tidak mungkin bagimu untuk memahami dengan sukses, karena ribuan murid lapangan bintang 4 Su, termasuk lelaki tua dan kepala istana, tidak dapat memahaminya. Untukmu, seorang pemuda yang hanya tahu sedikit tentang alkimia dan peralatan, apa perbedaan antara pengalaman 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilan dan kitab surga tanpa kata? Jadi orang tua itu menyarankan Anda untuk mengubah permintaan Anda. Mendengarkan kata-kata Dao Kun, meskipun wajah Tan Yun masih tenang, hatinya bersemangat dan marah, kuek. Hebat. Saya berpikir bahwa pengalaman 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilan hanya mencatat sebagian dari pengalaman alkimia Grandmaster dari wilayah bintang 4 keterampilan. Saya tidak berharap untuk merekam proses pemurnian pil yang tak terhitung jumlahnya dan waktu ketika pil yang tak terhitung jumlahnya dibuat. Pengalaman alkimia. Selanjutnya, Patriark Wilayah Bintang 4 Keterampilan menggunakan proyeksi gambar memori untuk merekam proses alkimia, pemurnian, pembentukan, dan jimat dalam kode rahasia 4 keterampilan. Tan Yun sangat bersemangat, dan dia sangat percaya pada dirinya sendiri. Dengan jaminan 80% dari pemahamannya, dia dapat menembus esensi dari 4 teknik. Memikirkan hal ini, Tan Yun berbisik, kembali ke sage tertinggi, generasi muda tidak mengubah persyaratan lain, hanya ingin memahami kode rahasia 4 keterampilan dan 4 keterampilan dari Grandmaster Wilayah Bintang 4 Keterampilan. Apa kamu yakin? Dao Kun berkata, kamu harus tahu, keputusanmu membuang-buang kesempatan langka. Junior yakin. Tan Yun berkata dengan tegas. Oke, ini pilihanmu, jangan menyesalinya. Dao Kun berkata, nanti, lelaki tua itu pertama-tama akan pergi ke wilayah bintang manusia untuk bertemu dengan penguasa istana. Diperkirakan dia akan kembali dalam 2 hari. Setelah lelaki tua itu kembali, aku akan memberimu kode rahasia 4 keterampilan dan pengalaman 4 keterampilan tuanku. Tapi kamu harus ingat bahwa setelah kamu mendapatkan kode rahasia 4 keterampilan dan pengalaman 4 keterampilan, kamu bersumpah untuk tidak membiarkan wilayah bintang orc dan wilayah bintang manusia mengawasi pintu yang sama, apalagi orang-orang di luar kuil Tianmen. Generasi muda patuh. Tan Yun berkata,
Bingung penatua suci yang terlalu tinggi, di alam semesta yang lebih rendah, sumpah tidak dapat menahan para dewa, bisakah itu menjadi alam leluhur tertinggi? Tentu saja, kata Dao Kun. Tan Yun memikirkannya dan menganggapnya tidak aneh, karena pembentukan alam leluhur tertinggi, bayi yang baru lahir dapat memperoleh ketuhanan dan menjadi dewa kelas 1. Yah, sudah larut, orang tua itu harus pergi. Dao Kun berbalik dan berjalan di luar aula. Penampilan Tan Yun hari ini membuatnya merasa senang, tetapi ketika dia berpikir untuk bertemu dengan penguasa istana dan secara sukarela melepaskan permainan 4 keterampilan 100 tahun kemudian, senyum di wajahnya menghilang. Generasi muda mempersembahkan santo besar. Tan Yun menghadap punggung Dao Kun dan membungkuk dalam-dalam saat Dao Kun menghilang. Xin Bingxuan melihat keluar kuil, matanya yang indah mengungkapkan ekspresi kesedihan dan ketidakberdayaan. Tan Yun melihat perubahan ekspresinya dan bertanya dengan santai, "Gadis suci, ada apa denganmu?" Oh, Xin Bingxuan menghela nafas, "Tuan dan Tuan istana semua tahu bahwa dalam 100 tahun, para murid bidang bintang 4 penilaian dan bidang bintang orc dan murid bidang bintang manusia pasti akan kalah. Oleh karena itu, penguasa istana melamar 3 hari yang lalu, beri tuanku 3 hari untuk mempertimbangkan apakah wilayah bintang 4 ajaib akan menyerah secara sukarela." Tan Yun mengerutkan kening, "Menyerahlah secara aktif, untuk menjaga wajah." "Ya," Xin Bingxuan mengangguk. "Jika kamu secara sukarela menyerah, akankah medan bintang 4 kekuatan masih ada dalam 100 tahun? Tanya Tan Yun. Dalam hati Tan Yun, dia masih lebih peduli dengan pertanyaan ini. Dari sudut pandang Tan Yun, tujuannya memasuki kuil Tianmen adalah untuk menghindari masalah, meskipun dia bisa meningkatkan kekuatannya dan mempelajari 4 teknik. Jika wilayah bintang 4 ajaib masih ada, hanya ada puluhan juta murid saat ini. Secara alami, ada terlalu banyak yang kuat daripada wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc. Singkatnya, Tan Yun merasa bahwa bidang bintang 4 kekuatan sangat beragam. Jika bidang bintang 4 langkah dianeksasi, ia akan memasuki bidang bintang manusia dengan lebih dari 1,2 miliar murid pada waktu itu. Bukannya Tan Yun takut pada hal-hal dan pemalu, tetapi dia hanya ingin tetap diam di wilayah bintang 4 ajaib untuk meningkatkan kekuatannya, tidak lebih. Xin Bingxuan memandang Tan Yun dan menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa bidang bintang 4 Su yang diciptakan oleh Taizu tidak akan ada lagi dalam 100 tahun, dan matanya berangsur-angsur menjadi basah. Tan Yunjian mengerutkan kening, generasi muda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya tidak tahu apakah itu harus dikatakan atau tidak. Mari kita bicara, kata Xin Bingxuan. Tan Yun menatap lurus, lapangan bintang 4 kekuatan identik dengan 4 pukulan istana ilahi Tianmen, dan itu membuktikan bahwa bidang bintang 4 pukulan telah cemerlang di masa lalu. Bahkan jika sudah jatuh, kamu tidak bisa mundur tanpa perlawanan. Dalam suara indah Xin Bingxuan, ada ketidakberdayaan, Tuan tidak ingin mundur tanpa perlawanan, tetapi untuk melestarikan jejak wajah terakhir untuk wilayah bintang 4 mantra, itu hanya bisa dilakukan. Para junior tidak setuju dengan pernyataan ini. Tan Yun berkata, saya tidak berpikir patriark ada dalam roh langit, dan saya tidak ingin melihatnya mundur tanpa perlawanan. Mengapa? Xin Bingxuan sedikit mengernyit. Tan Yun berkata, di mata generasi muda, karena kakek guru mampu membangun bidang bintang 4 kekuatan, dia dulunya adalah wakil penguasa istana. Dia dan bidang bintang manusia dan bidang bintang orc berdiri bersama di istana berkaki 3 di kuil Tianmen, dan bersama-sama mengubah kuil Tianmen menjadi Sisu. Salah satu sekte terbaik di domain dewa, patriark harus menjadi generasi pahlawan. Kamu benar, leluhur memang generasi pahlawan. Xin Bingxuan setuju. Tan Yun berkata, dalam hati Xiao Xiong, dia tidak akan pernah memilih untuk mundur tanpa perlawanan. Dia lebih baik mati dalam pertempuran daripada hidup dengan rendah hati. Meskipun metafora generasi muda tidak tepat, generasi muda percaya bahwa jika patriark hidup di langit, dia tidak akan setuju dengan praktik terlalu bijak. Lapangan bintang 4 kekuatan mundur. Tanpa perlawanan. Dalam arti tertentu, itu mempertahankan wajah terakhir, tetapi sama. Tan Yun berhenti, dan kemudian dia berhenti berbicara. Kamu bilang, aku tidak menyalahkanmu. Kata Xin Bingxuan. Tan Yun berkata, tapi itu juga berarti kehilangan martabat. Wajah seperti wajah martabat, martabat hilang, apalagi yang harus Anda hadapi. Juga, mundur tanpa perlawanan berarti mundur, atau menjadi pengecut. Bahkan jika kamu ingin kalah,
kamu harus kalah secara terbuka dan tanpa penyesalan. Ini adalah hati generasi muda, dan itu tidak bermaksud menyinggung orang bijak. Mendengar itu, Xin Bingxuan tidak menjawab Tan Yun, tetapi bergumam pada dirinya sendiri, wajah itu seperti wajah yang bermartabat, martabatnya hilang, jadi apa lagi yang bisa membuat wajah. Tiba-tiba, Xin Bingxuan berubah menjadi bayangan, meluncur keluar dari aula utama dengan kecepatan ekstrim, naik ke udara dari kuil Tao Huji, dan menghilang di ujung langit. Sepertinya dia mengejar orang bijak. Tan Yun menghela nafas lega, lalu berbalik dan berjalan menuju halaman belakang kuil Tao Huji. Tiba-tiba, Tan Yun berhenti, merasakan gelombang niat membunuh yang menyelimutinya, semua orang yang datang berasal dari alam kaisar leluhur. Murid elit Zhao Yuanlong, saya ingin melihat sage tertinggi. Pada saat ini, suara hormat dan hormat datang dari luar kuil Tao Huji. Tan Yun tidak melarikan diri, karena dia tahu bahwa kesadaran pihak lain telah mengunci dirinya sendiri. Mereka harus sadar bahwa sage yang lebih tua dan Xin Bingxuan telah pergi, dan mereka baru saja muncul. Karena saya seorang murid elit, itu 80% karena saya membunuh Mi Yu, adik laki-laki Mi Qin, pembangkit tenaga listrik nomor 1 di wilayah bintang 4 ajaib, dan Mi Qin datang kepada saya untuk membalas dendam. Karena Mi Qin adalah murid pertama dari murid elit dari bidang bintang 4 kekuatan, itu pasti kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur. Memikirkan hal ini, hati Tan Yun bergidik, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Dia tahu bahwa jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin tidak dapat membunuh pembangkit tenaga listrik lapis ke-8 dari alam kaisar leluhur. Jika Mi Qin benar-benar ada di sini, dia sangat galak. Pada saat ini, ada 12 murid elit berdiri di luar kuil Tao Huji, 10 pria dan 2 wanita. Dipimpin oleh seorang pria muda bernama Zhao Yuanlong dan seorang wanita bernama Liu Feng, keduanya berada di alam kaisar leluhur 8 kali lipat. Ada 9 pria dan 1 wanita di belakang mereka, 3 di antaranya adalah tingkat kelima dari alam kaisar leluhur, 5 adalah tingkat keenam dari alam kaisar leluhur, dan 2 adalah tingkat ketujuh dari alam kaisar leluhur. Di kuil Tao yang dijanjikan, Tan Yunsing menunjukkan kilatan cahaya di matanya. Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah kekuatan suci merobohkan tanaman pot di kuil Tao. Kemudian, saat naik dari halaman belakang ke langit, dia melepaskan kesadaran dari 12 orang yang tersapu. Rumput, ada 2 murid elit dari alam kaisar leluhur berunsur 8. Tan Yun kehilangan wajahnya karena terkejut, dengan kekuatan suci yang besar memancar keluar dari tubuhnya, dengan putus asa menggunakan langkahnya yang agung, menghilang ke dalam malam, dan berkedip ke arah langit utara. Bagaimanapun, aku akan bertahan. Tan Yun berkata dengan tegas. Pada saat yang sama, Tan Yun menilai dari alam 12 orang bahwa tidak ada Mi Qin di antara orang-orang yang datang. Adapun mengapa Mi Qin tidak datang sendiri, Tan Yun tidak punya pikiran sama sekali. Di luar kuil Tao yang dijanjikan, Liu Feng melihat kembali ke kerumunan, dan berbisik, ini adalah bidang bintang 4 kekuatan. Kami tidak dapat bertindak secara terbuka untuk mencegah ditemukan. Dia hanya tingkat ketiga dari alam raja leluhur, dan dia tidak bisa melarikan diri. Kami menggunakan teknik tembus pandang untuk membawanya ke tanah tak bertuan, dan kemudian melakukannya. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan menggunakan teknik tembus pandang dengan Liu Feng dan Zhao Yuanlong. Dengan aliran udara, mereka naik ke udara dan terbang menuju langit utara. Dalam perjalanan mengejar Tan Yun, Zhao Yuanlong memandang Liu Feng dan berkata dengan kaget, "Saudari Liu, Tan Yun ini tidak mudah. Dia tidak tahu kekuatan magis apa yang telah dia tunjukkan. Dengan kekuatan 3 kali lipat dari alam raja leluhur, kecepatan terbangnya sebanding dengan Ancestral Emperor Realm Sixfold." Yah, itu benar. Tidak heran dia bisa membunuh adik perempuan Suster Mi. Liu Feng berkata, menawarkan menara leluhur, dan berkata kepada 10 orang di belakangnya, "Kamu masuk. Aku akan membawamu terbang." Ini kakak senior Liu. 10 orang terbang ke menara Zhu satu demi satu. Waktu berlalu, malam telah berlalu, Tan Yun terus melarikan diri ke utara. Pada saat yang sama, di bidang bintang manusia yang luas, ada bintang yang paling spektakuler. Bintang ini, yang disebut bintang penguasa, adalah kediaman penguasa kuil Tianmen. Mendominasi pusat bintang, berlama-lama di langit dan bumi, samar-samar terlihat, ada sebuah bangunan kuno yang sangat indah berdiri dengan megah. Di luar gedung kuno, Dao Kun telah berdiri selama 2 jam.
Pada saat ini, seorang wanita tua-tua dan cacat melangkah keluar dari bangunan kuno dan muncul di depan Daokun. Meskipun wanita tua itu bersandar dan tampak lesu, Daokun tampak hormat di depannya. Terutama mata wanita tua yang dalam dan berlumpur memancarkan kilau yang menakjubkan. Junior Daokun, saya telah melihat orang suci menjaga istana. Daokun dihormati. Itu benar, wanita tua itu adalah tetua santo pelindung kuil Tianmen. Di wilayah bintang 3 kuil Tianmen, ada banyak wali bijak, tetapi hanya ada satu wali bijak. Penjaga tua itu mengangguk, masih menunjukkan penampilan yang lemah. Urusan tuan istana telah diproses, kamu bisa masuk. Begitu kata-kata itu jatuh, orang suci yang menjaga istana itu seperti gumpalan asap, menghilang tak terlihat, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Daokun menghela nafas, dan dia merasa sangat berat ketika dia berpikir bahwa dia akan memberitahu Raja Istana sendiri untuk menyerahkan permainan 4 keterampilan setelah 100 tahun. Itu dia, For Magic Starfield tidak berdaya untuk kembali ke langit, bahkan jika aku merasa sangat sedih. Daokun menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke lantai pertama bangunan kuno itu. Setelah memasuki lobi yang ditata dengan indah di lantai pertama, Daokun menghadapnya, dan seorang gadis langsing membungkuk dan berkata, saya telah melihat penguasa istana. Gadis itu langsing dan ramping, mengenakan rok panjang dengan tembakau sutra hijau. Dia tampaknya baru berusia 28 tahun. Jika seseorang yang tidak tahu melihatnya, dia pasti tidak akan mengasosiasikannya dengan penguasa istana. Kulitnya seperti salju, 3000 sutra hijau jatuh di pundaknya, pinggangnya dicengkeram, dan roknya yang tipis seperti sayap jangkrik terlihat samar-samar, dan kulit kakinya yang lurus begitu halus dan lembut. Hidung Yao yang cantik dan halus serta bibir merah terang yang tipis semuanya mengatakan bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Di kuil Tianmen, ada 4 keindahan. Xin Bingxuan, orang suci dari bidang bintang 4 kekuatan, adalah murid dari bidang bintang orc dan bidang bintang manusia. Dan yang terakhir adalah pemilik istana, Fang Zixi. Ya, suara Fang Zixi terdengar seperti pegas, nadanya sedikit tidak senang, Daokun, kamu terlambat, batas waktu 3 hari telah berlalu. Bawahan dihukum. Daokun perlahan berlutut ke Fang Zixi, bawahan tertunda kemarin, jadi mereka datang terlambat. Mohon maafkan saya dari penguasa istana. Jika ada waktu lain, aku tidak akan pernah tanpa ampun. Suara Fang Zixi masih indah, tetapi wajahnya yang menakjubkan dingin, bangun. Dia tidak suka kegagalan orang lain untuk menyelesaikan hal-hal yang dia katakan padanya. Terima kasih Tuan Istana. Dao Kunbi berdiri dengan hormat. Apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Fang Zixi berkata dengan ringan, menghembuskan napas biru. Bawahan sudah mempertimbangkannya. Daokun membungkuk dan berkata, bawahan memutuskan, bidang bintang 4 kekuatan. Pada saat ini, suara terengah-engah Xin Bingxuan tiba-tiba terdengar di benak Daokun. Tuan, jangan mundur tanpa perlawanan. Wajah adalah wajah yang bermartabat. Jika kita mundur tanpa perlawanan, kita akan kehilangan martabat kita. Jika saya pikir leluhur besar saya masih hidup, saya tidak ingin Anda melakukan ini. Jika martabatnya hilang, apa yang harus kita hadapi? Mendengarkan kata-kata Xin Bingxuan, Daokun tercengang sejenak, dan diam-diam berkata, ya. Tidak bermartabat, mengapa kamu harus menghadapinya? Alasan mengapa Xin Bingxuan adalah keturunan Master Daokun, berat kata-katanya di hati Daokun bisa dibayangkan. Hah? Fang Zixi mengerutkan kening ketika suara Daokun tiba-tiba berhenti. Daokun dengan hormat berkata, kembalilah ke Tuan Istana, bawahan telah memutuskan bahwa 100 tahun kemudian, permainan antara bidang bintang 4 Su dan bidang bintang 4 Su dari bidang bintang manusia dan bidang bintang 4 Su dari orc akan diadakan sesuai jadwal. Terlepas dari akhirnya, bidang bintang 4 kekuatan di bawahnya tidak akan menyusut. Fang Zixi mengangguk dan berkata, oke, penguasa istana menghormati keputusanmu, kamu bisa mundur. Bawahan mundur. Daokun membungkuk 3 langkah, lalu berdiri dan berbalik dan berjalan keluar dari bangunan kuno, berubah menjadi bayangan, membubung ke langit, naik ke langit puluhan ribu sen, dan muncul di depan Xin Bingxuan. Transmisi suara berkata, Bingxuan, apa yang Anda katakan benar, martabat hilang, apa gunanya wajah? Tuanlah yang membosankan dan hampir membuat keputusan yang salah. Xin Bingxuan tersenyum sedikit dan berkata melalui transmisi suara, Tuan bukan karena Anda membosankan, tetapi Anda telah mempertimbangkan terlalu banyak hal baru-baru ini. Tidak ada martabat, dan apa gunanya wajah?
kalimat ini tidak diucapkan oleh seorang murid. Dao Kun menggelengkan alisnya, bukankah kamu yang mengatakan itu? Xin Bingxuan berkata dalam transmisi suara, Tan Yun mengatakannya. Dia, Dao Kun memuji Chuan Yin dengan matanya, Tan Yun ini memang berbakat, dan dia sangat ingin tahu sebagai seorang guru. Mengapa wilayahnya sangat rendah? Mengapa dia begitu kuno? Xin Bingxuan berkata dalam transmisi suara, Tuan, saya lupa memberi tahu Anda. Meskipun Tan Yun rendah hati di alam leluhur tertinggi, ketika dia berada di alam semesta yang lebih rendah, dia bukan orang biasa dan harus dianggap sebagai pahlawan. Petik 2. Kenapa kamu mengatakan ini? Tanya Dao Kun. Xin Bingxuan berkata dengan jujur, karena Tan Yun ditangkap oleh Tuan Muda Dewa Kebahagiaan, dari alam semesta yang lebih rendah ke alam leluhur yang tinggi, dia adalah penguasa alam semesta yang lebih rendah. Jadi itu masalahnya. Dao Kun berkata, meskipun alam semesta tempat dia berada sebelumnya adalah alam semesta tingkat rendah, ada 3 alam dewa besar, 11 alam abadi yang agung, dan pesawat fana yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta tingkat rendah. Puluhan kali lipat dari dunia Gaosu. Petik 2. Karena dia adalah penguasa alam semesta yang lebih rendah, dia pasti seorang pahlawan. Dari sudut pandang ini, Tan Yun, seorang pemuda, benar-benar baik. Xin Bingxuan mengangguk setuju. Oke, ayo kembali. Dao Kun berkata, kembalilah ke wilayah bintang 4 keterampilan, dan berikan Tan Yun kode rahasia 4 keterampilan dan 4 keterampilan yang ditinggalkan oleh leluhurmu yang hebat. 6 jam kemudian, kegelapan menyelimuti dunia, dan Tuan dan murid kembali ke bidang bintang 4 Su. Setelah Dao Kun mengambil kode rahasia 4 keterampilan dan 4 keterampilan di kuil 4 keterampilan, dia dan Xin Bingxuan datang ke kuil Tao Huji. Tan Yun. Xin Bingxuan memanggil dengan lembut, dan tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Ketika dia berjalan melewati aula utama dan mencoba menemukan Tan Yun di halaman belakang, dia tiba-tiba gemetar. Melihat tanaman pot yang tersebar dan rusak di tanah, firasat buruk muncul, Tuan, sesuatu terjadi pada Tan Yun. Wow, Dao Kun keluar dari sisi Xin Bingxuan dan bertanya, ada apa? Tuan, lihat. Xin Bingxuan menunjuk tanaman pot yang rusak di tanah dan berkata, seseorang pasti ingin membunuh Tan Yun, jadi tanaman pot itu rusak, atau Tan Yun dalam bahaya dan dengan sengaja menghancurkan tanaman pot untuk ditunjukkan kepada kita. Masuk akal. Dao Kun bertanya, Bingxuan, apakah Anda tahu siapa yang dibenci Tan Yun? Xin Bingxuan berkata, ketika Tan Yun baru saja memasuki dunia bintang 4 Su, dia memiliki konflik dengan Huang Fufeng, putra kedua dari tetua penegak hukum pintu dalam Huang Fuzong. Nanti Duan Ru dan Ji Wushuang ingin membunuh Tan Yun. Tan Yun membunuh Duan Ru dan mengejar Ji Wushuang sampai ke area gerbang dalam. Miyu yang selalu mengagumi Ji Wushuang, mencegah Tan Yun membunuh Ji Wushuang, tetapi dibunuh oleh Tan Yun. Duan Ru adalah murid favorit tetua sekte dalam, Miyu adalah adik laki-laki Mikin, murid pertama elit, dan Huang Fufeng adalah putra Huang Fuzong. Jika tebakan Tuer benar, orang yang menembak Tan Yun kali ini ada hubungannya dengan Huang Fuzong, Neimen Grand Elder, dan Mikin. Tuan, haruskah kita pergi ke gerbang dalam untuk menemukan Huang Fuzong dan tetua agung dari gerbang dalam? Setelah itu, sebelum Dao Kun berbicara, Xin Bingxuan menggelengkan kepalanya lagi, tidak ada gunanya menemukan mereka. Jika mereka melakukannya, mereka telah menghapus gambar memori. Yah, kamu benar. Dao Kun berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, hal yang paling mendesak adalah menemukan Tan Yun terlebih dahulu. Pada saat itu, Anda akan tahu siapa yang melakukannya, hanya mengkhawatirkan guru, apakah Tan Yun masih hidup. Xin Bingxuan berpikir bahwa Tan Yun mungkin terbunuh, dan dia tidak tahu mengapa, dan dia merasa sedikit sedih. Tuan, aku akan mencarinya dulu. Setelah Xin Bingxuan meninggalkan kalimat, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di atas kuil Tao Huji. Setelah itu, Dao Kun mengumpulkan 8 murid yang tersisa dan mulai mencari Tan Yun di bidang bintang 4 Su. Sampai matahari terbenam, 9 murid Dao Kun telah mengamati seluruh medan bintang 4 kekuatan dengan kesadaran spiritual mereka, tetapi tidak ada jejak Tan Yun yang ditemukan. Xin Bingxuan melayang di langit di lautan bintang yang luas, dan matanya yang indah menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Dia tahu bahwa Tan Yun tidak ditemukan di bidang bintang 4 kekuatan, dan hanya ada 2 situasi. Pertama, Tan Yun sudah mati, dan si pembunuh menghancurkan tubuhnya. Kedua,
Tan Yun melarikan diri dari bidang bintang 4 kekuatan, baik ke bidang bintang orc, atau ke bidang bintang manusia. 1 jam kemudian, bintang-bintang bersinar terang, dan Tan Yun tidak tahu kemana dia melarikan diri di malam hari. Dia hanya dengan putus asa mendesak kekuatan sucinya untuk melarikan diri, mencoba melepaskan murid elit yang menggunakan teknik sembunyi-sembunyi untuk memburu dan membunuhnya tidak jauh di belakang. Tan Yun tidak akan mati-matian melawan musuh sampai dia dipaksa, karena dia tidak yakin bisa membunuh musuh. Pada saat ini, Liu Feng dan Zhao Yuanlong, yang menggunakan teknik tembus pandang untuk mengejar Tan Yun, berkomunikasi melalui transmisi suara. Zhao Yuanlong berkata dengan ekspresi serius, "Saudari Liu, kita tidak bisa mengejar lagi. Kita telah memasuki timur terdalam dari wilayah bintang manusia. Dikatakan bahwa Danau Sengu tempat kepala istana sering beristirahat berada di timur dalam, dari wilayah bintang manusia. Kebetulan sangat terpencil, ini adalah tempat terbaik untuk membunuh Tan Yun. Ayo lakukan di sini dan lakukan pertempuran cepat." Setelah mendengar ini, Liu Feng mengangguk dan berkata, "Oke. Om." Di langit malam, Liu Feng dan Zhao Yuanlong mengangkat teknik tembus pandang, dan kekuatan leluhur melonjak di tubuh mereka. Mereka mengejar Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Tan Yun, yang selalu memperhatikan kekosongan di belakangnya melalui indera spiritualnya, terkejut ketika dia menyadari bahwa kecepatan keduanya meningkat tajam. "Ups, saya tidak bisa melarikan diri." Segera, Tan Yun mengalihkan pikirannya, "Ibu tidak bisa melarikan diri, aku akan bertarung." Tan Yun tahu bahwa dia tidak secepat musuh sekarang. Hanya setelah menyiapkan formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, kecepatannya dalam formasi pedang meningkat 3 kali lipat sebelum dia bisa melawan musuh sampai mati. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menukik ke dalam hutan di bawah. Ketika Tan Yun menembak ke dalam hutan, dia berseru, "Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo, Xian Chen. Atur formasi pedang besar." Itu tuannya. Ketika 11 pedang ilahi Hong Meng merespons, itu keluar dari alis Tan Yun. Su, Ho. Di bawah kendali Tan Yun, 11 pedang ilahi Hong Meng menembus hutan dengan kecepatan tinggi, dan kemudian meluncur melalui tanah dalam satu lingkaran. Alasan mengapa Tan Yun tidak berani mengatur formasi pedang secara terbuka adalah karena dia khawatir akan merusak pedang besarnya setelah ditemukan oleh musuh. Bagaimanapun, 11 pedang ilahi yang luar biasa hanyalah artefak tertinggi, bahkan bukan artefak leluhur. "Nak, kamu tidak bisa melarikan diri." Dengan tawa menyeringai, Zhao Yuanlong terbang ke hutan di malam hari, melakukan tendangan voli di depan Tan Yun. "Om." Dalam getaran kekosongan, Zhao Yuanlong membalik tangan kanannya, dan senjata kaisar leluhur yang luar biasa dengan cahaya guntur muncul di tangannya dan menunjuk ke arah Tan Yun. Wow, kekuatan angin yang kuat dari leluhur meletus di tubuh Liu Feng. Ketika tangan giok diputar, pedang leluhur yang luar biasa dengan atribut angin muncul di tangannya. Pedang itu menunjuk ke arah Tan Yun, dan dia berteriak, "Tan Yun, Mi Yu adalah adik perempuanku Mi, kamu juga berani membunuh. Hari ini aku akan memenggal kepala anjingmu dan memberikannya pada Suster Mi." Liu Feng dan Zhao Yuanlong sombong, dan Tan Yun, yang 3 kali lipat di kerajaan leluhur, pasti akan mati hari ini. "Mau membunuhku?" Tan Yun menyipitkan matanya dan mengucapkan setiap kata, "Maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki keterampilan." "Aku tidak bisa menahan diri." Alis Zhao Yuanlong mengerutkan kening sebelum kata-katanya jatuh, tetapi dia melihat serangkaian gedung pencakar langit pedang naik dari bumi, terjalin dengan cepat dari langit di atas hutan, dan dalam sekejap mata, dia dan yang lainnya berada di luasnya Hong Meng, di pembentukan pedang. Liu Feng terkejut sejenak, dan kemudian, dengan rasa malu, berkata, "Kamu adalah semut rangkap 3 di kerajaan Raja Leluhur. Kamu pikir kamu dapat melindungi dirimu sendiri dengan membentuk formasi pedang yang patah. Omong kosong tentang mimpi." Dengan jentikan tangan kanan Liu Feng, zuta waktu dan ruang kaisar leluhur tertinggi terbang keluar dari manset dan melayang di kekosongan Hong Meng, dan memerintahkan zuta, "Bunuh dia untukku. Ingatlah untuk menjaga kepalamu." "Ini kakak senior Liu." "Ya." Ketika suara hormat terdengar, 3 murid elit dari negara leluhur kelima, 5 leluhur keenam, dan 2 murid leluhur ketujuh terbang keluar dari pagoda dan mengepung Tan Yun. "Kakak dan saudari senior, kamu tidak perlu melakukan apapun, bunuh dia seekor semut, aku sudah cukup." Seorang murid perempuan dari alam kaisar leluhur dengan 5 tingkat tiba-tiba meledak dari 4 kekuatan leluhur emas, kayu, air, dan api. "Mati."
Wanita itu berbohong, pedang ilahi terbang keluar dari mulutnya, memegang pedang di tangan kanannya, dan menusuk tenggorokan Tan Yun dengan Hong Meng Void yang gemetar. Bukan aku yang mati, tapi kamu. Ekspresi Tan Yun suram, dan dengan kecepatan 50%, dia berkedip ke arah wanita itu. Kecepatan gerakan Tan Yun dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu akan meledak 3 kali lipat. Tan Yun hari ini, meskipun dia hanya menggunakan 50% dari kecepatan, adalah 80% lebih cepat daripada ketika dia tidak dalam formasi pedang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecepatanmu tiba-tiba menjadi sangat cepat. Kengerian menusuk murid perempuan itu tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun lah yang menghunus pedang mematikan dari sisi yang menusuk di dekatnya, dan tangan kanannya mengenai dahi murid perempuan itu tanpa ampun. Ledakan. Kepala wanita itu meledak terbuka seperti semangka, dan mayat tanpa kepala itu terbang terbalik dan jatuh ke tanah dengan kecepatan 2 kali lipat dalam percikan darah. Satu pukulan akan membunuh, dan jiwa akan hancur. Adegan di mana Tan Yun akan membunuh murid perempuan tingkat 5 dari alam kaisar leluhur dalam satu pukulan mengejutkan semua orang. Kecepatan yang mengejutkan Tan Yun. Mengejutkan kemampuan Tan Yun untuk melompat. Kakak senior dari lapisan kelima dan keenam dari alam kaisar leluhur, kamu mungkin bukan lawannya, mundur. Liu Feng buru-buru berkata, dia memberi saya dan junior brother Zhao. Oke, ketika sekelompok orang yang mengelilingi Tan Yun menerima perintah mereka, mata Tan Yunsing memancarkan niat membunuh yang mengerikan, yang tiba-tiba meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan menggunakan langkah dewa besar. Sekelompok sumpit, mati, keciut. Pada 3 kali kecepatan Tan Yun, seperti hantu yang tidak menentu, dia dengan cepat menuju ke 5 murid laki-laki dari alam kaisar leluhur yang memimpin. Kakak Liu, tolong. Saudara Zhao, selamatkan aku. Ledakan. Seruan minta tolong yang serak berakhir dengan tiba-tiba. Tan Yun menendang kakinya dan menendang kepalanya. Tengkorak keduanya hancur dan tewas di tempat. Segera, Tan Yun menendang dada 2 mayat tanpa kepala seperti kilat. Kedua mayat itu pecah berkeping-keping dari Hong Meng Void dan berubah menjadi 2 tulang kabut darah. Pada saat ini, 5 murid lainnya dari lapisan ke-6 alam kaisar leluhur telah melarikan diri ke kejauhan. Kakak senior Zhao, kakak senior Liu, Tan Yun dapat memberikannya kepada saya dan kakak senior Niu. Kata seorang murid dari lapisan ke-7 dari alam kaisar leluhur bernama Zhang Ran. Ya, murid laki-laki lain bernama Niu Li dari lapisan ke-7 alam kaisar leluhur, menggema, kakak senior Liu dan kakak senior Zhao, bagaimana Anda bisa mengganggu Anda dengan membunuhnya? Oke, Zhao Yuanlong dan Liu Feng berkata serempak, pertempuran cepat, bunuh dia. Iya, setelah Niu Li menerima perintah, tubuh kekarnya tiba-tiba menjentikkan dan memandang Zhang Ran ke samping, dengan suara teredam, saudara Zhang, dia diserahkan kepadaku, dan aku akan menghancurkannya. Sampai mati. Tubuh ilahi Tianmen. Setelah raungan keras Niu Li, aura kekerasan meledak dari tubuhnya. Retak. Suara tulang jongkok dapat terdengar dari dalam banteng 3 dimensi, dan tubuhnya yang kekar melonjak dengan cepat, menjadi setinggi 1000 kaki. Itu benar, apa yang Niu Li tampilkan adalah istana ilahi Tianmen, salah satu dari 6 teknik pemurnian fisik. Hanya murid elit atau lebih yang memenuhi syarat untuk berlatih teknik pemurnian fisik ini dan 5 teknik pemurnian fisik lainnya. Pada saat yang sama, ketika tubuh ilahi Tianmen dibudidayakan secara ekstrim, tubuhnya bisa mencapai 300.000 zang, tetapi sekarang Niu Li hanya bisa menjadi raksasa. Alasan mengapa dia memanipulasi tubuhnya menjadi 1000 kaki adalah karena menurutnya, ukuran yang terlalu besar tidak kondusif untuk berurusan dengan Tan Yun, karena saat ini Tan Yun terlalu kecil di depannya. Kamu semut rendah hati yang bahkan bukan murid tukang, pergi ke neraka. Niu Li mengangkat kakinya yang besar dengan raungan panjang, dan dengan kekosongan yang retak, dia menginjak Tan Yun dengan agresif. Pada saat ini, di mata semua orang yang menonton pertempuran, Tan Yun jelas bukan lawan yang kuat setelah menggunakan tubuh ilahi Tianmen. Tetapi adegan berikutnya terjadi, sehingga hati semua orang berubah menjadi lautan badai. Langkah Dewa Hong Meng. Pada pemikiran pertama Tan Yun, kecepatannya meledak 3 kali lagi setelah menggunakan langkah Dewa Hong Meng, dan dia melakukan tendangan voli terbalik dari kekosongan untuk menggambar busur besar, dan langsung muncul di atas kepala Niu Li. Ledakan. Ketika bumi retak dan Niu Li menginjak udara, Tan Yun sudah menggunakan tubuh Tuan Hong Meng. Tiba-tiba, ukurannya meroket ke ketinggian yang sangat besar. Hong Meng Zujia. Tan Yun dengan cepat memadatkan armor leluhur Hong Meng,
dan suaranya rendah dan berkata, matilah. Tan Yun tidak berani peduli dengan kekuatan tubuh ilahi Tianmen lawan, dan menginjak banteng dengan seluruh kekuatannya. Berdengung, kekosongan bergetar, dan celah spasial besar memenuhi kekosongan Hongmeng, seolah-olah kekosongan itu akan runtuh kapan saja. Wah, aku tidak berharap kamu memiliki dua peluang. Niuli tidak takut, dan semangat juang murid raksasa itu tinggi, bunuh. Di tengah riak kekosongan, Niuli meregangkan tubuh surgawi gerbang surgawi secara ekstrim, ukurannya meroket hingga 10.000 kaki, tinju kanannya yang besar, membawa kekosongan yang retak, meledak ke arah kaki kanan yang telah diinjak Tan Yun. Menurutnya, tidak peduli latihan fisik apapun yang dikembangkan Tan Yun, dia akan terbunuh oleh pukulan. Namun, dia salah. Salah. Ledakan. Retakan. Ketika tinju kanan besar Niu Liruo mengenai kaki kanan Tan Yun, dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi, mengalir ke tangan kanannya dari tengah kaki kanan Tan Yun. Suara tulang retak, percikan darah, dan patah tulang terdengar jelas. Fei, tapi tinjunya meledak. Ah, tanganku. Tidak, lenganku. Setelah kaki kanan Tan Yun menghantam tangan kanan Niuli seperti bambu patah, dia menginjaknya, dan tangan kanan Niuli meledak dengan pukulan. Retakan. Pada akhirnya, kaki kanan Tan Yun dengan percikan darah menghantam bahu kanan Niuli. Tidak, Niuli sangat kesakitan sehingga fitur wajahnya terdistorsi, dan tubuhnya tidak tahan dengan kekuatan yang mengalir ke tubuhnya. Lututnya ditekuk dan dia berlutut di hutan. Hanya karena kamu ingin membunuh Laozi. Bodoh. Tan Yun berputar, kaki kanannya mematahkan leher Niuli, dan saat dia dipenggal dan terbang menjauh dari mayatnya, Tan Yun berkata dengan dingin, Canggu bunuh. Memanggil. Pedang pembunuh ilahi Hongmeng terbang dari alis Tan Yun dan berubah menjadi raksasa setinggi ribuan kaki. Dengan percikan darah, ia menusuk alis dan memakukan kepalanya ke pohon kuno yang menjulang tinggi. Sementara Tan Yun melambai, pedang Excalibur Hongmeng menarik dari kepala Niuli dengan sendirinya, mengambilnya di tangannya, dan jatuh ke tanah dengan kepalanya dipenggal. Tan Yun memegang pedang ilahi Hongmeng dan memandang Zhao Yuanlong dan Liu Feng yang sudah melangkah ke udara, dan mengucapkan setiap kata, hari ini kalian semua harus mati. Kamu memiliki nada yang besar. Zhao Yuanlong sangat marah, menatap Zhang Ran, yang gemetar ketakutan, dan berkata, saudara muda Zhang, Anda bukan lawannya, mundurlah dengan cepat. Ya, Zhang. Kakak senior Zhang. Zhang Ran hampir ketakutan saat ini. Dia tidak percaya mengapa Tan Yun, yang berada di alam leluhur 3, memiliki kemampuan yang menakutkan untuk melompati tantangan, dan dia dapat dengan mudah membunuh ternak di alam yang sama dengan miliknya. Berdiri. Pada saat ini, Liu Feng menatap Tan Yun dengan mantap, dan berkata kepada Zhang Yuanlong, saudara muda Zhang, Tan Yun adalah variabel, Anda dan saya tidak akan berusaha, bunuh dia. Bagus. Zhang Yuanlong meraung setelah transmisi suara, bunuh. Tubuh ilahi Tianmen. Ukuran Zhang Yuanlong melonjak hingga 18.000 kaki dalam sekejap, dan semburan kekuatan Kaisar Guntur seperti naga raksasa mengebor di tubuhnya. Ketika dia berputar di sekitar tubuhnya yang seperti gunung dengan kecepatan tinggi, mereka masuk ke tombak tajam di tangannya. Teknik tombak Dewa Putus Asa. Zhang Yuanlong menari tembakan sepanjang 20.000 meter, berkedip sangat cepat dari Hongmeng Void. Dimanapun tembakan itu lewat, kekosongan itu berubah menjadi serangkaian retakan yang mengejutkan di ruang gelap, membawa bayangan tombak ke Tan Yun. Kecepatan cepat. Tan Yun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Yuanlong hanya sedikit lebih tinggi dari Niuli, dan kekuatannya puluhan kali lebih menakutkan daripada Niuli. Dari sini, dapat dilihat bahwa Zhang Yuanlong adalah yang terbaik di antara para murid elit dari 4 wilayah bintang ajaib. Ini memang masalahnya, bukan hanya dia yang terbaik, tetapi juga Liu Feng. Menusuk. Rambut Liu Feng menari-nari, dan kekuatan angin yang agung di tubuhnya disuntikkan dengan liar ke pedang suci di tangannya. Pada saat yang sama, setelah menggunakan kekuatan leluhur angin, kecepatannya meroket dan muncul di kehampaan di belakang Tan Yun, menunjukkan keterampilan uniknya. Merayu. Long Yin mengguncang langit, mengikuti tangan kirinya mencubit taktik, tangan kanan memegang pedang dan pergelangan tangan menari, menelusuri lintasan misterius, dan 1000 cahaya pedang Zhang memancarkan lagu naga keluar dari pedang ilahi, dengan serangkaian retakan ruang, potong ke punggung Tan Yun. Jalan Tan Yun terhalang. Apalagi, kekuatan yang terpancar dari cahaya pedang mengejutkan hati Tan Yun dan membuat Tan Yun merasakan auranya sebelum mati.